Oke, perulangan bersarang tadi ya. Ini saya ulangi lagi untuk perintah penulisan perulangan. Di sini saya contohkan menggunakan perulangan for. Ini yang perulangan biasa. Jadi di sini ada inisialisasi. Inisialisasi itu bisa berisi deklarasi dari variabel dan nilai awal dari variabel. Kemudian variabel yang ada di dalam inisialisasi ini digunakan untuk nilai awal dari perulangan. Kemudian syarat di sini isinya adalah batas dari perulangan. Kemudian counter di sini bisa naik atau turun tergantung dari inisialisasi dan syaratnya. Kalau inisialisasi di sini dimulai dari angka kecil, syaratnya berhenti sampai dengan angka yang besar, maka counternya dia bisa naik atau plus. Kalau kebalikannya di sini inisialisasi dimulai dengan angka yang besar, syarat berhentinya sampai dengan nilai yang terkecil, maka counternya dia adalah turun dari besar ke kecil, maka dia dikurangi, maka counternya adalah main. Kemudian pernyataan di sini adalah pernyataan yang akan diulang atau sesuatu yang akan diulang-ulang di dalam perulangan for ini. Nah, ini untuk yang satu perulangan atau perulangan yang biasa. Kemudian untuk perulangan bersarangnya di sini sudah berbeda penulisannya. Yang pertama di sini ini adalah perulangan yang pertama, kemudian bersarangnya itu isinya adalah perulangan yang kedua, yang mana tempatnya berada di dalam pernyataan perulangan yang pertama. Perulangan yang pertama sama, saya contohkan dengan for juga, for inisialisasi syarat counter. Setelah ini di bawahnya kan kalau untuk perulangan satu atau bukan yang bersarang, ini di sini adalah pernyataan, tetapi pernyataan ini kalau perulangan bersarang diisikan dengan perulangan yang kedua. Prosesnya sama di sini perulangan, di sini menggunakan for atau while atau do while. Di sini inisialisasi, syarat, counter, kemudian pernyataan. Nah, pernyataan yang ini adalah pernyataan dari perulangan yang kedua. Kemudian yang ada dalam kurung kurawal ini adalah merupakan pernyataan dari perulangan yang pertama. Kalau perulangannya ada banyak, misalkan di sini di pernyataan yang kedua ada for lagi atau perulangan lagi, maka perulangan bersarang juga. Maka nanti di sini isinya adalah perulangan lagi. Jadi pernyataannya yang pertama adalah pernyataan perulangan yang ketiga, pernyataan perulangan yang kedua, kemudian pernyataan perulangan yang pertama. Gitu. Nah, untuk prosesnya, proses dari perulangan bersarang yang pertama kali akan dikerjakan itu adalah perulangan yang ada di perulangan pertama. Kemudian setelah perulangan pertama itu dikerjakan yang bernilai syaratnya true, maka perulangan yang kedua ini akan dikerjakan. Nah, perulangan ini dia akan selesaikan dulu sampai dengan syaratnya bernilai false. Kalau syaratnya sudah bernilai false, maka dia akan kembali melanjutkan ke perulangan yang pertama lagi, yaitu pernyataan setelah di counter. Kalau syaratnya setelah di counter itu bernilai true, maka perulangan yang kedua dikerjakan sampai pernyataan yang ada di perulangan kedua itu bernilai false. Kalau sudah false, maka naik lagi ke proses perulangan yang pertama setelah di counter, berarti perulangan yang ketiga. Tetapi kalau perulangan yang pertama ini sudah bernilai false, maka pernyataan atau perulangan yang ada di dalam perulangan kedua itu dia tidak akan kerjakan. Jadi perulangan yang ada di dalam ini dia akan dikerjakan selama syarat yang ada di perulangan pertama itu bernilai true. Kalau di syarat perulangan pertama itu bernilai false, maka perulangan yang kedua dia tidak akan kerjakan. Oke, contoh ini contoh untuk menampilkan bintang ya. Ada variabel batas, kemudian di sini, mohon di mute dulu ya. Di sini ada variabel batas, kemudian batas itu digunakan untuk menginputkan batas perulangan, untuk menginputkan syarat. Nah, di sini kan ada syarat ya, syarat untuk menginputkan perulangannya, menginputkan batas akhir kapan dia berhenti dari perulangan. Nah, di sini
batas di sini bisa diinputkan bebas oleh si user, angkanya bebas. Yang penting dia bertipe integer. Perulangan yang pertama dimulai dari i sama dengan batas. Batasnya berapa? Batasnya adalah misalkan di sini diinputkan 5. Berarti di sini adalah batasnya 5. Loh, kenapa nggak sebagai syarat di sini? Kalau tadi kan syarat berhentinya ini inisialisasinya bisa bernilai kecil atau besar. Nah, di sini kebetulan ada variabel batas. Batas ini akan dijadikan sebagai variabel untuk inisialisasi di variabel pertama, atau batas itu digunakan untuk nilai awal dari perulangan. Batas itu kebetulan diinputkan adalah 5. Berarti perulangan itu dimulai dari 5. Sampai kapan dia akan berhenti diulang-ulang? Sampai i itu bernilai lebih besar sama dengan 1. Berarti dari besar ke kecil, karena di sini batasnya tadi diinputkan 5. Kemudian di sini akan dihentikan sampai dengan nilainya 1. Kemudian di sini kan 5 ya contohnya. Ini inputnya 5. Berarti ini dari 5 sampai dengan 1. Dari 5 menuju 1, maka di sini adalah increment atau counternya dia turun. Kalau turun itu min, artinya setiap angka dari 5 itu di min 1 untuk menjadi 4, di min 1 lagi untuk menjadi 3, dan seterusnya sampai dengan i-nya sama dengan 1. Makanya di sini digunakan min. Kemudian jika di sini syarat perulangannya masih bernilai true, maka dia akan menjalankan pernyataan dari for yang pertama. Nah, pernyataan yang pertama itu apa isinya? Isinya adalah perulangan lagi. Di sini perulangan yang kedua isinya apa? Isinya adalah perulangan dimulai dari a sampai dengan batasnya i. I di sini nilainya adalah 5, karena yang pertama adalah 5 kan? Maka dari 5 ke 1 ini juga min. Oke, terus apa yang akan dikerjakan jika perulangan yang pertama yang di sini i yang 5, kemudian yang a nilainya juga 5, maka dia akan menampilkan bintang, kemudian spasi. Kemudian di sini 5 ini sudah ditampilkan bintang dan spasinya. Kemudian setelah di min sekarang menjadi i-nya 4. Ini akan diselesaikan dulu perulangan yang dalam. Setelah 4 di sini dicocokkan lagi. Apakah 4 itu lebih besar dari 1? Iya, kalau iya tampilkan lagi bintang spasi. Kemudian a min. Berarti dari 4 kurangi 1 menjadi 3 kan? 3. Kemudian di sini juga 3. 3 apakah lebih besar dari 1? Iya, kalau iya di sini tampilkan lagi bintang dan spasinya. Kemudian a min. Tadi a-nya adalah 3, di min menjadi 2 kan? Berarti 2. 2 apakah lebih besar dari 1? Iya. Kalau iya tampilkan lagi di sini. Kemudian a min lagi, a-nya tadi 2, berarti di min 1 jadi 1 ya. 1 apakah lebih besar dari 1? Iya, karena 1 masih sama dengan 1. Maka tampilkan bintang dan spasi lagi. Kemudian a min 1 di min 1, maka jadinya 0. Maka a sama dengan 0, di sini 0. 0 apakah lebih besar sama dengan 1? False, karena 0 itu lebih kecil dari 1. Sehingga karena di sini nilainya sudah false, maka dia akan kerjakan apa? Perintah yang ada di bawahnya pernyataan perulangan yang kedua. Ini sudah berakhir. Berarti sekarang dia menjalankan yang mana? Menjalankan ini. Cout ENDL, berarti dia hanya pindah baris, yaitu hanya enter. Setelah enter, kemana lagi? Ini sudah selesai pernyataan for-nya, maka dia kembali lagi ke perulangan yang pertama. Yang pertama tadi nilainya adalah 5. Kemudian di sini ada i min. Berarti sekarang 5 dikurangi 1 jadi 4. 4 lebih besar sama dengan 1? Iya. Kalau iya maka di sini di-counter lagi. Diulang lagi. Di sini nilainya sudah 4 ya. 4. Kemudian a sama dengan i. I-nya berapa? I-nya kan sekarang 4. Berarti di sini 4. 4 lebih besar dari 1? Iya, maka tampilkan lagi bintangnya.
dan seterusnya, sehingga pada perulangan yang pertama hasilnya ini. Tadi kan ada setelah perulangan ini, untuk yang perulangan yang dalam itu selesai, maka ada ENDL kan, dia pindah baris, maka dia pindah barisnya ke sini. Ini perulangan yang kedua. Jadi untuk I itu bisa dianggap sebagai barisnya. Kemudian kalau untuk perulangan yang A, ini adalah kolomnya. Nah, jadi yang pertama I sama dengan 5, berarti di sini adalah baris kelima. Jadi ini ada barisnya 1 2 3 4 5, atau bisa dari bawah 1 2 3 4 5. Kolomnya juga sama, yang pertama 5 kan, 1 2 3 4 5. Kemudian baris yang kedua, karena di sini sudah di main kan jadi 4, I sama dengan 4, berarti dia pindah baris ke bawah, sehingga kolomnya juga sama, A sama dengan I nya adalah 4, berarti dia 4 kolom, sehingga outputnya seperti ini ya. Jadi kalau ingin menampilkan antara baris dan kolom itu kita sudah menggunakan perulangan bersarang. Oke, kemudian contoh yang lain. Kalau tadi menggunakan for, kalau ini menggunakan while. Sebenarnya sama saja, jadi tidak ada bedanya untuk strukturnya ya. Kalau untuk syaratnya tentunya sama dengan syarat pada perulangan yang bukan bersarang. While itu dia akan dikerjakan selama syaratnya masih bernilai true. Jadi di sini dia akan terus mengulang selama syaratnya di sini bernilai true. Kalau syaratnya sudah false, maka dia tidak akan kerjakan pernyataan yang di sini. Nah, kalau perulangan contoh yang tadi menggunakan for itu ada inisialisasi, ada syarat, ada counter, kemudian pernyataan. Ini juga sama. Ini inisialisasinya, nilai awalnya, deklarasinya di atas, ini dipisah. Kalau mau dijadikan satu juga boleh. In I sama dengan 1. Kemudian di sini adalah syaratnya. Kemudian proses untuk counternya, increment discrementnya di sini dituliskan di bawah. Nah, jadi dari 1 menuju ke 4 berarti dia naik, maka di sini counternya adalah plus plus. Statement yang akan diulang selama while ini bernilai true, dia juga akan mengulang perulangan yang kedua, yaitu ini inisialisasi untuk nilai awalnya, tapi variabel deklarasinya di atas. Mau langsung juga boleh, berarti in C sama dengan 4. Kemudian ini syaratnya, kemudian ini pernyataan yang akan diulang pada perulangan yang kedua. Jika nilai syarat C lebih besar dari I itu terpenuhi atau bernilai true, maka ini dikerjakan. Kemudian ini adalah counternya, dia turun karena dari 4 menuju ke 1. Di sini I nya kan sama dengan 1, berarti dia turun, maka di sini jadinya discrement. Kemudian kalau perulangan yang kedua di sini sudah bernilai false, maka dia akan kerjakan ini. Kemudian dia akan mengcounter ke perulangan yang pertama. Kalau sudah, dia lari lagi ke sini. Jadi prosesnya sebenarnya sama. Hanya syaratnya saja yang berbeda. Kalau for itu sudah jelas sampai berapa dia akan diulang. Tapi kalau while itu sampai syaratnya ini bernilai true. Sampai bernilai false. Kalau true dia tetap akan dikerjakan. Kemudian contoh yang ketiga ini menggunakan dual. Ini strukturnya mirip dengan while. Jadi dipisah, di sini ada inisialisasinya. Kemudian sebelum menuliskan untuk perulangannya di sini ada do-nya. Do, kemudian jangan lupa ini untuk statementnya di dalam kurung kurawal. Statementnya apa? Statementnya dia akan ulang perintah ini. Nah, dia akan ulang. Kemudian di sini ada counternya. Dia ngulangnya sampai kapan? Sampai syarat yang ada di sini bernilai false. Jangan lupa kalau dual itu syaratnya selalu diikuti titik koma. Kalau yang while itu tidak ada titik komanya. Nah, karena dari while dan dual itu strukturnya itu berbeda. Jadi kalau yang
ini kalau yang while ini kan syaratnya dulu nih, ini diketahui dulu dia benar atau salah. Kalau dia benar maka dia akan kerjakan yang bawahnya, tapi kalau salah dia tetap berhenti. Sedangkan yang do while ini dia kerjakan dulu, dia akan baca dulu. Kalau sudah dibaca ternyata sampai dengan syarat kok bernilai false, ya sudah, nggak apa-apa, dia tetap berhenti. Tetapi kalau misalkan di sini false, otomatis perintah yang ada di sini dia sudah baca terlebih dulu. Nah, kalau yang while, ketika di sini while itu syaratnya adalah false, maka dia akan berhenti. Dia tidak akan mengerjakan, dia tidak akan membaca perintah yang ada di bawahnya. Berbeda dengan do while, kalaupun di sini bernilai false, dia tetap sudah membaca perintah ini terlebih dulu. Kalau misalkan di sini while-nya bernilai true, maka dia akan kembali ke statement yang berikutnya atau pernyataan yang berikutnya, perulangan yang berikutnya. Jadi perbedaan antara while dan do while, kalau do while itu minimal 1 kali akan dikerjakan biarpun syaratnya bernilai false. Kenapa? Karena pernyataan itu ditulis dulu sebelum syaratnya, padahal pengecekan syaratnya itu dilakukan setelah pembacaan dari statement atau pernyataan yang diulang tadi. Nah, bedanya di situ. Nah, ini outputnya sebenarnya sama, ini untuk baris dan kolom, cuman ini kenapa angka? Ini angka itu hanya ini aja ya, mengalihkan antara variabel K dan variabel J. Variabel K itu untuk kolomnya, kemudian J itu untuk barisnya. Jadi ini dikalikan, kemudian hasilnya ya ketemunya seperti ini. Kalau misalkan di sini J-nya dimulai dari 5, kemudian sampai dengan 1, jadi nanti hasilnya akan berubah karena mengikuti dari nilai yang ada di dalam variabel, nilai ininya, nilai awal dari variabel inisialisasinya. Ya, untuk perhitungan lebih detailnya kemarin sudah saya buatkan video dengan coret-coretan di papan tulis. Itu nanti silahkan bisa dilihat lagi, dipahami lagi ya. Karena kalau saya nyoret-nyoret di sini agak kaku, jadi saya pakai papan tulis kemudian saya rekam. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum. Oke. Video yang kemarin sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah. Di situ ada satu video lagi yang ini ya, untuk perintah GoTo. Nanti saya jelaskan di lab saja ya, di kelas praktikum. Nah, ini saya mau menambahkan materi tentang array 1 dimensi. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Array 1 dimensi. Di sini array atau larik ya. Istilah lain itu larik atau array. Array di sini merupakan tipe data ya. Jadi array itu tipe data terstruktur, isinya adalah data yang serupa atau sejenis atau tipenya sama. Kemudian jumlahnya itu tetap. Jadi array itu tipe data yang bisa digunakan untuk menyimpan data yang sejenis atau tipenya sama. Jumlahnya juga sudah ditentukan. Dan array ini nanti juga memiliki nama. Nah, kalau untuk variabel itu kan satu variabel hanya berisi satu data. Kalau misalkan berisi banyak data, itu nanti digunakannya nanti bergantian. Tapi kalau array itu bisa bersamaan. Nah, jadi array itu di sini juga memiliki elemen-elemen yang tersusun secara berderet atau berjejer dan dapat diakses secara random di dalam memori. Jadi nanti bisa mengaksesnya mau elemen keberapa itu bisa. Jadi tidak harus urut.
Kemudian array juga memiliki alamat yang bersebelahan atau berdampingan tergantung dari lebar tipe data yang digunakannya. Nah, array itu jenisnya ada banyak, ada 1 dimensi, 2 dimensi, bahkan multidimensi atau n dimensi ya. Tapi nanti kita pelajari yang 1 dan 2 dimensi saja. Kemudian untuk elemen di dalam array itu tipenya juga sama, tetapi nilai yang terisi dalam elemennya itu yang berbeda. Jadi yang berbeda itu hanya isinya. Kemudian untuk pengaksesan elemen array di sini bisa digunakan menggunakan indeksnya. Jadi untuk mengakses arraynya itu kita bisa menggunakan indeksnya, karena indeks itu yang nanti nilainya tidak akan sama. Jadi kita mau menampilkan, menginputkan, mengedit, hapus dan seterusnya itu kita menggunakan indeks. Kemudian untuk pengisian dan pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan mengset nilai atau menampilkan nilai pada indeks yang dimaksud. Kemudian karena kita menggunakan C di sini tidak terdapat error handling terhadap batasan nilai indeks, apakah indeks tersebut berada di dalam indeks array yang sudah didefinisikan atau belum. Jadi kita tidak bisa tahu indeksnya itu berada di mana. Artinya kita itu tidak bisa memesan bahwa saya mau membuat variabel array itu berada di letaknya di mana, itu kita tidak bisa mendefinisikan seperti itu. Tetapi kita bisa melihat nanti array yang kita buat itu berada di posisi mana. Jadi untuk pengaksesan array ini kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena ini sudah mengakses memori yang ada di dalam komputer, sehingga kalau misalkan kita sembarangan, artinya kita nggak hati-hati asal mengakses, nanti bisa jadi akan membuat error komputer kita karena akan mengacak-acak ini ya penyimpanan yang ada di memori sini. Jadi nanti jadi error kalau sembarangan. Oke, ini ilustrasi array 1 dimensi. Jadi kalau array itu bisa digambarkan adalah seperti rak atau sesuatu yang bersebelahan. Ini namanya adalah array. Array itu ada 3 komponen penting yang harus kita pahami, harus kita ingat. Yang pertama adalah indeksnya. Indeks dalam array itu selalu diawali dari 0. Indeks 0, indeks 1, indeks 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada value atau nilainya, nilai yang mengisikan dari variabel array. Kemudian ada alamat. Alamatnya di sini adalah alamat dari masing-masing elemen. Jadi masing-masing elemen itu dia menempati berada di alamat mana dan indeks mana. Nah, ini ya harus kita pahami di array. Nah, array di sini baru array 1 dimensi saja kita sudah menggunakan perulangan ya. Jadi pasti di sini ada perulangannya, karena untuk mengisikan elemen 1, 2, 3 dan seterusnya itu sudah menggunakan perulangan. Nah, nanti kalau arraynya 2 dimensi, perulangannya juga double, ada perulangan bersarang. Nah, ini contohnya, contoh array yang tipe datanya adalah karakter. Pendeklarasian arraynya di sini seperti ini. Char A dalam kurung 8. Kalau variabel biasa, pendeklarasiannya hanya char A atau char nama dalam kurung di sini panjang ininya ya, panjang digitnya. Kemudian dimulai dari indeks 0 sampai dengan indeks ke-7, karena ini I kurang dari 8 maka dia ke-7 ya. Kurang dari 7. Di sini dia akan menampilkan alamatnya. Kenapa alamat? Di sini untuk menampilkan alamat ada tanda dan. Jadi dia akan menampilkan alamat dari masing-masing elemen I, kemudian yang ada di dalam array A. I di sini di dalam perulangan ini menunjukkan indeksnya. Indeksnya adalah dari 0 sampai dengan ke-7.
Ini berarti indeks 0 sampai dengan 7. Berarti di sini adalah indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alamatnya ini indeks 0, ini nilainya, kemudian ini alamatnya. Nah, jadi outputnya itu dia menampilkan alamat yang ada di masing-masing indeks dari array A. Kemudian contoh untuk array satu dimensi yang tipe datanya adalah integer. Kalau variabel biasa tinggal in a titik koma ya. Jadi kalau array itu bedanya setelah deklarasi kemudian nama variabel, kemudian di sini harus ada angka yang ada dalam kurung sikunya atau kurung kotak ya. Kemarin kita sepakati ini adalah kurung kotak gitu ya, biar kita lebih mudah. Ini adalah 8. 8 ini dia adalah kita pesen space untuk jumlah elemen yang ada di dalam array A. Space-nya di sini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi karena indeksnya dimulai dari 0, maka otomatis dia kurang dari 8 sampai dengan 7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya. Jadi kalau ada 8 tempat, kalau kita menghitungnya dari 1, maka di situ ada 8 tempat. Tapi kalau dapat 8 tempat itu kita memulai ngitungnya dari 0, karena indeks dimulai dari 0, maka otomatis tempatnya itu ada 7. Karena 0 disebutkan, tapi kalau mulai dari angka 1 kan 0 tidak disebutkan, sehingga dia akan berakhir 8. Sampai sini paham ya? Kemudian ini outputnya masih sama, menampilkan alamat. Jadi untuk mengakses elemen array di sini si program atau si programmer nanti bisa menggunakan suatu indeks tertentu secara random ataupun berurutan. Kalau kita mau menampilkan atau mau mengakses, akses itu bisa input, bisa menampilkan, bisa juga edit, delete dan seterusnya ya. Itu kita bisa melalui indeksnya. Indeks itu tidak harus urut dari 0, tapi kalau misalkan saya pengen dari indeks 3 saja itu juga boleh. Jadi bisa random. Kemudian kalau defaultnya tadi kan sampai dengan dari mulai 0 ya. Ini untuk deklarasi secara umum bentuk dari array satu dimensi. Tipe data, di sini tipe datanya bisa integer, karakter dan seterusnya, yaitu tipe data yang ada di dalam bahasa pemrograman yang kita gunakan. Kemudian di sini ada nama variabel array. Jadi nama variabelnya itu apa? Kemudian di sini ada ukurannya. Ukuran itu jumlah elemennya. Kita mau menggunakan elemennya itu ada berapa? Nah, jadi contohnya integer nilai, di sini ada 6 elemen. Kalau di sini menggunakan bahasa pemrogramannya yang bukan C++, tipe datanya dia mengikuti dari bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, ini untuk menginisialisasi array atau memberikan nilai awal pada array, ini ada beberapa cara. Yang pertama di sini bisa diinputkan langsung. In nilai 6, berarti integer itu adalah tipe dari array. Nama arraynya adalah nilai, elemennya ada 6. Nilainya adalah 8, 7, 5, 6, 4, 1. Atau bisa juga seperti ini. In nilai sama dengan 8, 7, 5, 6, 4, 3. Otomatis di sini kan tidak ada elemennya, tetapi kalau di belakangnya di sini sudah tertuliskan angka seperti itu, maka sistem sudah bisa mengenali bahwa itu merupakan sebuah array, bahwa nilai itu adalah array. Kemudian dari contoh ini, jadi kita bisa memesan tempat memori dalam komputer. Jadi elemen di sini itu adalah kita sebagai apa ya? Kita pesan tempat. Jadi saya gambarkan seperti ini. Kita pingin beli tiket untuk nonton di bioskop. Saya belinya ada 6 tiket. Berarti 6 tiket itu nanti berjajar. Berarti 6 kursi ini yang kita sudah beli. Jadi karena 6 kursi sudah kita beli, maka dia punya alamat kan. Alamatnya apa? Nomor kursi 1, nomor kursi 2, nomor kursi 3, nomor kursi 4 dan seterusnya. Jadi di sini punya alamat memori. Kemudian untuk memberikan nilai 0 terhadap seluruh elemen array,
pada saat didefinisikan yaitu kita bisa menggunakan nilai 0 pada elemen pertama. Contohnya seperti ini. Jadi integer, ini nama arraynya adalah temp, kemudian kita pesan tempatnya ada 100. Berarti di sini nilai awalnya adalah 0. Berarti nanti akan nilainya belum terisikan, tetapi sudah defaultnya adalah 0. Jadi nanti bisa diisikan sendiri nilainya yang mau diinputkan berapa. Nah, di sini ada keunggulan dari array. Yang pertama adalah array itu sangat cocok untuk mengakses data yang acak atau pengaksesan secara acak. Jadi sembarang elemen di array dapat diacu secara langsung tanpa melalui elemen-elemen lain karena kita bisa menggunakan indeksnya ya. Kemudian yang kedua, jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen tetangga, baik elemen pendahulu maupun elemen penerusnya. Kenapa? Karena elemennya di sini berjajar, jadi urutan. Jadi untuk menelusuri itu mudah, baik itu di elemen sebelum atau sesudah dari elemen yang ada. Jadi keunggulannya untuk pengaksesannya juga seperti itu. Kemudian jika elemen-elemen array adalah nilai-nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanannya juga sangat efisien. Jadi data-datanya di sini otomatis dia akan aman. Jadi efisien sesuai dengan yang tadi sudah kita pesan space-nya ada berapa. Tetapi array ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama apa? Dia tipenya homogen atau tipenya sama. Jadi kalau kita deklarasikan array itu tipenya karakter, berarti nanti isi yang ada di situ adalah karakter semua. Harus karakter semua. Tipenya integer, maka isi dari elemen array tersebut juga harus integer semua. Kalau misalkan kita mau mengkombinasikan satu array tapi isinya ada nama, ada umur, ada nomor telepon, itu nggak bisa karena ini sifatnya adalah homogen atau sama tipenya. Kemudian tidak efisien dalam penggunaan memori. Nah, kenapa? Karena memori yang sudah kita pesan itu tidak akan dipakai oleh variabel yang lain. Contohnya seperti tadi, ada integer nilai dalam kurung 6. Berarti kita sudah pesan tiketnya 6 ya, 6 kursi. Berarti kita sudah beli 6 tiket yang kursinya tersebut berjejer, otomatis tidak akan ditempati oleh orang lain karena kita sudah beli. Tetapi kalau misalkan ternyata yang kita beli 6 tiket itu hanya terpakai 2 saja, maka masih sisa 4 kursi. Setelah 4 kursi itu tidak diisikan karena mungkin teman kita nggak datang, otomatis kan jadi kosong. Nah, padahal di studio film itu ternyata penuh, bahkan di luar masih ada yang tidak kebagian tiket karena pengen beli tapi ternyata udah penuh. Walaupun di luar itu sudah menolak karena di dalam itu sudah penuh, tetapi ternyata kenyataannya di dalam ruangan bioskop tersebut ada 4 kursi yang kosong. Itu tidak mungkin akan diisikan oleh orang lain. Karena apa? Sudah terlanjur dibeli oleh kita. Jadi kalau kita sudah pesan memori, itu digunakan ataupun tidak, itu tidak akan digunakan oleh variabel yang lain, atau memori itu tidak akan dipakai oleh variabel atau konstanta yang lain. Nah, jadi itu juga merupakan kelemahan. Jadi kalau kita mau membuat array, maka perlu dipertimbangkan matang-matang array itu benar-benar yang dipakai yang mana saja atau berapa saja. Jadi untuk pendeklarasinya itu juga nanti akan mempertimbangkan itu. Kalau asal nanti memorinya semuanya sudah dipesan, sudah dipakai, padahal kita butuh banyak memori di dalam satu program, sehingga nanti kalau kejadian seperti itu akan menyia-nyiakan banyak waktu komputasi. Artinya nanti ketika di compile itu menjadikan akan lambat. Karena apa? Karena memori yang digunakan itu ternyata butuh space banyak, padahal itu tidak digunakan, hanya dipesan saja. Nah, di sini juga pada suatu aplikasi untuk representasi statistik itu tidak dimungkinkan karena statistik itu kan ini ya datanya bervariasi, ini tidak disarankan menggunakan array. Oke, ini contohnya. Jadi
ada variabel array, elemennya berapa? Di sini elemennya kosong, jadi kita bisa melihat langsung di sampingnya. Ini nilainya ada 1 2 7 4 5, berarti elemennya ada 5. Jadi kalau misalkan di sini dari tulis, di sini otomatis sudah mendeteksi 5. Kemudian ada n, ada r, ini variabel tipenya integer. Ini ada perulangan dari mulai n sampai akan diulang sampai dengan n kurang dari 5. Berarti indeksnya dari 0 sampai dengan 4. 0, 1, 2, 3, 4. Pada indeks yang ke 0, dia akan melakukan pernyataan yang pertama, yaitu R sama dengan R plus Y. Nah, ini operator gabungan ya. Operator gabungan, kalau di situ kan ada operator gabungan yang artinya R sama dengan R plus Y dalam kurung N. Nah, jadi operator gabungan ini digunakan ketika ada variabel output. Variabel output itu nilai variabelnya sama dengan variabel yang akan kita proses. Jadi pada indeks yang ke 0 kita ngapain? Indeks ke 0 itu nanti akan menjumlahkan R dengan Y. R itu nilainya berapa? Yang pertama adalah nilainya 0. Kemudian Y itu adalah array, ya kan? Y ke N. N-nya nilainya berapa? N di sini posisinya adalah indeks ke 0. Berarti indeks ke 0 di sini nilainya berapa? Kenapa jadi coret? Ini indeks ke 0 ya. Ini kan tadi indeks 0, 1, 2, 3, 4. Berarti indeks ke 0 nilainya berapa? Nilainya adalah 1. Di sini 1. Berarti R-nya 0, kemudian di sini 1. Nilainya berapa? Jadi 1. Berarti di N sama dengan 0, di sini nilainya adalah 1. Kemudian N plus plus. Ingat di sini yang ada di dalam kurung kurawal, yang dalam pernyataan ini hanya satu perintah ya. Berarti ini akan selesaikan terlebih dulu. Kemudian sekarang N plus plus, N-nya menjadi 1. Berarti R yang berikutnya ini sekarang menjadi 1. Berarti 1 lebih kecil dari 5, iya. Maka R sama dengan R plus Y. R yang pertama berapa? 1. Y indeks ke 1. Di sini kan N-nya sudah 1. Berapa? 2. Berarti 1 tambah 2 jadi 3. Kemudian N plus plus lagi. Sekarang di sini N-nya menjadi 2. Tadi 0, 1, sekarang 2. Berarti 2 itu untuk menjumlahkan ini. R sama dengan R plus Y. R-nya tadi yang kedua nilainya adalah 3. 3 tambah Y ke N. N-nya di sini indeks kedua. Berarti nilainya adalah 7. Berarti 3 tambah 7 nilainya 10. Dan seterusnya sampai dengan Y-nya sampai dengan N-nya sama dengan kurang dari 5 atau N-nya sama dengan 4. Sehingga outputnya di sini adalah 19. Loh kok 19? Padahal kan di sini ada 1, 3, 10 dan seterusnya. Iya, ini yang diproses dalam perulangan, ini hanya rumusnya saja. Tetapi output hasilnya ini di luar perulangan, sehingga dia hanya tampil satu kali, yaitu 19. Beda ceritanya kalau misalkan kurung kurawal ini saya pindahkan ke sini, di atasnya gap. Yang muncul bukan 19 tapi 1, 3, 10 dan seterusnya sampai penjumlahan ini ya, sampai penjumlahan 5 ini akan terkumpul semua. Nah, jadi biarpun hanya kurung tutup kurawal itu nanti akan mempengaruhi hasilnya, karena yang akan diulang itu apanya. Kalau di sini hanya rumusnya saja, tetapi outputnya dia hanya menampilkan yang terakhir. Oke, ini contoh array yang tipe datanya karakter ya. Kalau kemarin-kemarin kita menggunakan tipe data karakter seperti ini saja. Artinya apa? Bahwa hari itu tipe datanya adalah karakter. 3 ini digunakan untuk panjang digit dari masing-masing hari ya kalau kemarin. Nah, tapi karena kita sudah menggunakan array, maka di sini ada 2. Ada 2 apa? Ada 2 angka yang ada dalam kurung
siku atau huruf kotak. Nah, angka yang pertama di sini apanya? Ini adalah elemen. Jumlah elemennya berapa? Kemudian di sini adalah panjang digit dari masing-masing elemen di dalam array hari. Berarti di sini hari itu nanti ada 3. Berarti ada harinya 3, misalkan Senin, Selasa, Rabu. Nah, 10 itu dari masing-masing itu tidak lebih dari 10 digit. Senin tidak boleh lebih dari 10 digit, Selasa juga, Rabu juga tidak boleh lebih dari 10 digit. Nah, ini indeksnya ke 0, elemennya ke 1. Ini indeks ke 1, elemen kedua, ini indeks kedua, elemen ke 3. Elemen itu sama dengan kita kalau mengurutkan data dari 1, tapi kalau indeks itu untuk counter dari array yang ada di sini. Kita mulainya dari 0. Oke, kemudian ini contoh lain. Di sini ada array A, elemennya ada 5. Nah, di sini array yang pertama, di sini untuk perulangan yang pertama digunakan untuk menginputkan. Di sini input elemen array. Kemudian perulangan yang kedua di sini digunakan untuk menampilkan. Jadi menampilkan elemen array. Nah, ini outputnya. Ini tadi perulangan yang pertama untuk menginputkan. Ini perulangan yang kedua. Ini untuk yang output atau menampilkan dari elemen array. Input, kemudian tampil, kemudian ada juga edit. Nah, ini contoh editnya. Jadi kalau kita belum belajar database, kita menggunakan array itu seolah-olah kita sudah menggunakan database ya. Jadi bisa tersimpan, kemudian kita bisa edit. Nah, ini data yang pertama. Data yang pertama itu di array A ada 5 elemen, 20, 9 dan seterusnya. Ini adalah nilai yang ada di dalam array A. Tetapi di sini ini ada untuk perintah menampilkan dulu. Ini untuk tampil. Kemudian di sini mau menginputkan data yang baru. Berarti yang tadinya array yang pertama itu nilainya 20, sekarang diganti menjadi 4. Yang tadinya 9 diganti menjadi 2. Nah, setelah diedit ini, maka ini perulangan untuk tampil. Tampil array yang ada di setelah diedit. Jadi kurang lebih outputnya seperti ini. Jadi data yang lama ini nilainya ini ya. Kemudian data yang baru ini setelah diinputkan di sini. Jadi kalau misalkan sudah diedit, ini sebenarnya tidak perlu ditampilkan, nggak masalah. Cuman ini untuk membuktikan bahwa data itu sudah diedit. Jadi kita mengeditnya bisa menggunakan, untuk mengaksesnya menggunakan indeksnya. Kemudian setelah edit itu juga ada operasi yang lain, yaitu menghapus. Nah, di sini ada array yang pertama, kemudian di sini untuk menampilkan data yang lama atau untuk menampilkan data yang ini. Kemudian ini ada perintah untuk hapus. Kemudian yang akan dihapus yang mana? Ini data yang dihapusnya perintahnya ini. Perulangan juga kan? Iya. Kemudian ini untuk hapus, kemudian perulangan yang ini untuk menampilkan array yang tadinya sudah dihapus. Jadi array itu sudah masih tetap menggunakan perulangan. Perulangannya ada banyak ketika nanti kita akan menggunakan banyak operasi yang ada di dalam array. Mau input tampil, edit tampil, hapus tampil dan seterusnya, itu berarti perulangannya semakin banyak. Ya, jadi makanya saya bilang bahwa perulangan itu wajib paham, karena materi setelah UTS itu perulangan selalu digunakan. Kemudian selanjutnya ini ada untuk pencarian. Jadi bahwa data yang ada di dalam array itu kita bisa cari kira-kira angka itu ada berapa, ada di array berapa sih, ada di elemen berapa sih, atau nilai atau angka 5 itu ada berapa jumlahnya, ada banyak atau tidak. Nah, jadi ini perintah untuk
menampilkan. Jadi mencocokkan antara nilai yang ada dalam array dengan nilai yang diinputkan. Jadi kalau sudah ketemu maka dia akan tampilkan. Ya, ini manipulasi dari array itu ada banyak ya. Nah, ini untuk edit juga. Ini ada data yang lama, ini ada data yang baru. Kemudian ini contohnya masih sama, ini edit. Kemudian ini ada array. Arraynya di sini kalau tadi kan sudah diinputkan. Nah, kalau yang sekarang di sini inputnya tergantung dari user, dia akan menginputkan nilainya berapa. Jadi dia menggunakan cin, kemudian deklarasi arraynya hanya integer, nama arraynya, kemudian elemennya, tidak diikuti dengan angka-angka yang ada dalam inisialisasi elemen array. Berarti ini akan diinputkan sendiri oleh si user. Nilainya berapa ya, bebas sesuka hati dari user. Yang penting nilainya tetap bertipe integer. Atau di sini disebut dengan inputan secara dinamis. Nah, ini contoh outputnya. Yang dimasukkan di sini angkanya 56894. Kemudian setelah ditampilkan nilainya juga sama. Nah, kemudian di sini ada fungsi. Nah, fungsi saya skip dulu karena saya belum menjelaskan materi fungsi atau modular. Nanti akan saya jelaskan ketika saya sudah menjelaskan materi fungsi ya. Karena fungsi ini adalah tema atau materi tersendiri. Ini satu pertemuan sendiri. Ini saya skip dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sampai belakang sudah menggunakan fungsi soalnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk penjelasan yang lebih detail dari penjelasan video yang dari array satu dimensi, ini belum saya buat videonya. Nanti insya Allah akan saya usulkan. Ya. Permisi mau tanya Bu. Ya. Yang kalau array itu harus pakai void main ya Bu? Untuk ya? Array itu harus pakai void. Void. Enggak. Jadi void itu kalau di C itu tipe data yang tidak bertipe, artinya itu mau pakai void atau tanpa void itu sama, karena itu tidak ada nilainya. Void. Jadi langsung main gitu juga boleh. Itu nanti ya, nanti untuk sebenarnya ada lagi in main gitu, nanti saya jelaskan di fungsi, materi fungsi ya. Setelah array baru saya akan masuk ke fungsi insyaallah. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan nanti materi kemarin yang sudah saya upload di videonya untuk perulangan bersarang itu silakan dipelajari. Kemudian untuk array itu juga dipelajari, nanti kita praktekkan di praktikum hari Kamis ya. Oke, saya akhiri aja ya. Oke, terima kasih pertemuan hari ini saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silahkan meninggalkan kelas ya. Ini kelasnya mau saya pakai lagi. Baik Bu.